Bagaimana caranya menyaksikan wujud nyatanya Allah? Tapi sebelumnya perlu saya jelaskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau betul-betul kita semua itu dibukakan kesadarannya, maka akan bisa paham dan merasakan. Firman Allah di dalam Al-Quran di antaranya adalah bahwa Allah itu menyatakan dirinya itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, aku ini dekat. Allah menyatakan dirinya, sesungguhnya aku Allah sangatlah dekat. Lantas dekatnya Allah itu seperti apa? Ini perlu saya garis bawahi. Dekatnya Allah itu jangan diartikan jarak. Karena kalau diartikan jarak, maka berarti Allah itu bertempat. Sedangkan Allah itu ora arah, ora panggon, ora rupa, ora werna. Laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. La yusofu bisifatil muhdatsin, dan tidak bisa disifati dengan sifat perkara yang baru. Dekatnya Allah itu dalam istilah di sini jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan sesungguhnya kami Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Dekatnya Allah itu bangsa maknawi, bukan bangsa lafdi. Tan kena kinaya apa, ora iso dikoyok-koyok. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah dimanapun dirimu berada, Allah itu menyertaimu, barengi. Dan di dalam ayat lain Allah pun menjelaskan kembali, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah dirimu tidak melihat? Masih kurang paham?
Innallaha la yakhfa, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah tidaklah samar, baik di dalam bumi ataupun di dalam langit. Tidak samar, jelas, hakul mubin, cetok, welo-welo, jenglek-jenglek, wujud nyatanya Allah. Lantas bagaimana kita bisa menyaksikan wujud nyatanya Allah? Maka di sini akan saya jelaskan secara garis besar. Yang pertama adalah ada golongan ulil albab. Yang kedua ada golongan ulil absor. Ulil albab inilah yang berkaitan dengan akal, dohir, jasmani, pikiran, yaitu syariat. Sedangkan ulil absor adalah penglihatan hati ataupun jiwa ataupun roh. Ini masuk dalam batin ataupun alamul amr. Kalau yang ulil albab masuk dalam alamul khalqi, yang terluar dari diri kita disebut jasad. Di dalam jasad ada hati, di dalam hati ada ruh, di dalam ruh ada sir. Maka ketika kita menyaksikan Allah dengan ro'a ainul basariyah, yang disebut matanya dohir, maka yang bisa kita saksikan adalah af'alullah, perbuatan Allah atas makhluknya, yaitu ciptaane Gusti Allah. Semua makhluk, dalam hal ini manusia khususnya, adalah tempat af'alullah, tempat Allah berbuat. Kedudukan makhluk dalam af'alullah adalah sebagai atharullah, labete Gusti Allah, wa annahum mahalun lituhuri dzalika faqat. Dan sesungguhnya orang-orang yang sudah bisa mengenal Allah sadar bahwa dirinya hanya tempat Allah berbuat, dirinya hanya diperjalankan oleh Allah. Allah yang berperan, Allah yang berbuat, Allah yang memperjalankan, Allah yang menterjadikan. Dewe iki mukoyo wayang dalam wis ono, gak usah ngatur dalang. Yang kedua, hati kita dalam menyaksikan wujud nyatanya Allah dengan nadhara, melihat dengan hati kita asma'ullah, asma'nya Allah. Maka ketika mata dohir kita yang disebut ainul basariyah sadar akan perbuatan af'alullah atas setiap makhluk, hati kita itu mengisbat bahwa dia yang berbuat adalah Allah, asmane Gusti Allah. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka menghadaplah. Di dalam hatinya hati itulah ada ruh
Maka ruh inilah dalam menyaksikan wujud nyatanya Allah dengan ainul basirah, yaitu absar, yang disaksikan adalah sifatullah, sifat Gusti Allah. Jadi ruh itu membawa sifatullah, karena ruh itu hidup, tidak mati. Dan abal arwah, sumber dari segala sumber adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nur Muhammad itulah sebagai abal arwah di alam ataupun makom wahdah kang kasebut Ahmad. Terpuji ruh induk inilah yang disebut Ahmad dari Ruhullah, yaitu Ahadatullah. Suwi-suwi ngaji ambek peyankus, tambah dino tambah ngawelu, ya kudu ngelu dhisik.